di mana kalian difitnah dan kalian harus berhadapan dengan pihak berwajib dan hampir ketika itu. Assalamualaikum, kalian di sini sudah pernah mendengar belum kajian Ustaz Hidayat yang tentang amalan dikala tidak ada solusi dan jalan keluar yang ini? Tanpa perantara siapapun. Di kajian beliau ini kurang lebih ada 3 amalan yang beliau paparkan. Yang pertama, rumus dari Nabi Zakaria. Yang kedua, ada soliha atau sedekah sebelum berdoa. Dan yang ketiga, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kajian ini juga beliau katakan dan beliau tekankan, ini harus digarisbawahi, bahwasannya orang-orang yang memiliki kesadaran dalam kondisi atau titik terendah mereka dan mereka merasa bahwa tidak ada solusi untuk mereka di saat itu, tidak ada orang yang bisa membantu mereka, bahkan diri mereka pun tidak tahu harus berbuat apa, dan mereka sadar mereka hanya punya Allah. Seketika itu tidak ada sekat antara kita dengan Allah. Di poin ketiga tentang bertawasul kepada Allah dengan amal-amal soleh yang kita punya, di mana kisahnya viral di mana-mana, yang tentang 3 pemuda yang terjebak di dalam gua dan tiga-tiganya bertawasul kepada Allah dengan memakai amal soleh yang mereka punya. Dan ini tuh relate banget dengan apa yang kami alami juga dan apa juga yang pernah kami amalkan. Semua itu betul-betul terjadi ketika kita merasa bahwa kita tuh hanya punya Allah dan tidak ada satupun manusia yang bisa membantu kita, hatta diri kita pun sendiri. Izinkan kalian cerita lagi, mungkin beberapa teman-teman yang sudah pernah ikut sharing online, sharing session atau kajian offline dengan kalian sudah sering mendengarkan kisah ini. Kalian izin bercerita lagi. Tahun 2020 pertama kalinya seumur hidup kalian bertawasul kepada Allah dan kalian mendawamkan doa qurub. Kalau teman-teman tahu doa qurub adalah doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW ketika mengalami kondisi yang terdesak. Para imam hadis mengatakan bahwa doa qurub adalah doa yang dapat menghilangkan masalah yang paling berat di kehidupan seseorang. Dan kania seumur hidupnya kania pertama kali mendawamkan doa qurub ketika kania mengalami masalah ini. Tahun 2020 adalah salah satu tahun titik terberatnya kania seumur hidupnya kania, di mana kalian difitnah dan kania harus berhadapan dengan pihak berwajib dan hampir dipenjara ketika itu. Satu yang kalian ingat ketika kalian di rumah dan dari pihak berwajib datang untuk melakukan penangkapan, posisinya kalian sendiri dengan Umi dan Umi sudah tidur, bahkan Umi tidak tahu bahwa kalian sedang keluar malam itu. Ketika sebelum keluar tuh kalian buka pintu kamar, yang kalian ingat di otak kalian adalah siapa yang jaga Umi, siapa yang bersama beliau, siapa yang membantu beliau untuk menghadapi beberapa perkara-perkara yang memang sangat berat di 5 tahun terakhir itu. Ketika mau keluar, kalian buka pintu kamar Umi, yang kalian berdoa dalam hati, kalian bilang, ya Allah, engkaulah sebaik-baiknya penjaga, tolong jaga Umi, tolong jangan ada yang datang malam ini untuk marah-marah di rumah, tolong jaga Umi ya Allah. Nia yakin Nia tidak bersalah dan Nia akan pulang besok pagi. Itu kata-kata Nia ketika Nia mau keluar dari rumah untuk ke kantor polisi melakukan pemeriksaan dan memberikan pernyataannya Nia sebagai saksi ketika itu. Ketika kaki kanan Nia melangkah keluar dari rumah, satu kalimat yang Nia lafazkan di dalam hati sampainya di kantor polisi yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Sampainya di kantor polisi, posisinya semua beberapa tersangka sudah ada dan Kania duduk, Kania betul-betul diam dengan zikir dalam hati, Kania betul dengan tatapan kosong dan pikiran itu hanya satu, yaitu Umi. Ketika Kania duduk terdiam dan dengan zikir dalam hati, hasbunallah wa ni'mal wakil, astaghfirullah wa atubu ilaik, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalian juga baca doa Allahumma rahmataka arju fala takilni ila nafsi tarfata aini wa aslih li sya'ni kullah la ilaha illa anta. Berulang-ulang kali Kania membaca doa itu. Sewaktu Kania duduk terdiam di kursi, itu ada salah satu petugas yang datang untuk memborgol kita semua. Semua sudah diborgol, tinggal Kania. Dan Kania memberikan tangan Kania. Ketika itu borgolnya itu sudah di bagian bawah tangannya Kania, tinggal direkat. Terus bapak itu ngeliat Kania, bapak itu bilang, oh sebentar dulu, dia ini belum tentu bersalah. Jadi dari semua itu yang tidak diborgol itu cuma Kania. Tapi Kania itu karena dalam keadaan takut, jadi Kania hanya terdiam. Dengan hati yang tidak hening, Kania selalu berzikir kepada Allah. Ketika itu Kania melihat ke arah luar, ada sosok yang Kania hafal wajahnya sampai hari ini. Beliau tuh brewok, beliau tinggi, memakai jaket warna hitam. Beliau di ujung dan beliau melihat ke Kania. Beliau bilangnya kayak gini sambil tunjuk, tenang, kamu tidak bersalah, kata beliau begitu. Tapi karena Kania dalam keadaan takut ya, dalam keadaan tidak fokus juga, Kania palingkan wajah Kania dari beliau tanpa ekspresi apapun. Satu malam itu kita dipanggil untuk diinterogasi, ditanya betul-betul yang Kania rasakan, minta Kania hancur malam itu dengan banyaknya pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu tuh pertanyaan yang sama, dan jawaban Kania hanya bilang saya tidak tahu dan saya tidak bersalah. Itu yang Kania jawab. Di jam 11:30 Kania izin untuk pergi ambil air wudhu dalam posisi kamar mandi. Airnya tuh sudah di paling dasar sekali. Dalam kamar itu Kania nangis karena Kania tuh kepikiran Umi.
Nah, karena memang masa-masa itu tuh masa-masa terberat Kania dengan Umi, di mana Kania hanya berjuang dengan Umi. Menyelesaikan perkara-perkara riba beliau itu hanya sendiri, seorang diri saja Kania dengan beliau. Dan hidup dengan beliau sendiri, jadi kebutuhannya takut ada yang datang ke rumah marah-marah, atau pukul, atau lempar beliau itu Kania takut. Nah, bagian tubuh sebelah kiri Kania itu ada bekas siraman minyak panas dari beberapa orang yang datang marah-marah karena perkara hutang. Alhamdulillah kulihat. Selesai ambil air wudhu, Kania masuk ke ruangan dengan tasnya Kania itu, Kania taruh untuk bantal. Terus Kania menghadap kanan, menghadap ke arah tembok. Kania nangis di situ. Kania nangis sampai betul-betul nangis. Paling sakit tuh kalau nangis nggak ada suara ya. Jadi kayak nangis. Jadi mau apa ya, kalau bahasa tuh tahek-hek gitu. Gitu. Nangis tuh betul sudah sampai kayak gitu, tapi tidak ada yang tahu karena kan itu kayak nutup mulut biar tidak ada yang ngedengar atau ngeganggu yang lain juga gitu untuk istirahat. Kan dipanggil terus tuh ditukar untuk dipanggil untuk diminta pernyataan. Dan itu berjalan selama 1 malam. Dari jam 10 malam dipanggil itu sampai besok paginya. Jadi kan dia berhadapan dengan tembok. Di situ kan dia mulai mendawamkan dan mengangkat doa di situ. Kania tahu bahwasannya di titik ini tidak ada manusia satupun yang bisa membantu Kania. Siapapun itu, manusia siapapun tidak ada yang bisa membantu Kania, bahkan diri Kania sendiri pun tidak bisa membantu Kania di keadaan itu. Dan itu keadaan yang tidak ada solusi sama sekali untuk Kania ketika itu. Tapi dalam hati Kania, ya Allah, Nia punya Allah gitu. Yang Nia punya cuma Allah, yang bisa membantu tuh cuma Allah gitu. Terus Kania kan sambil nangis tuh. Maaf ya teman-teman, Nia memang kalau setiap kali membawa kisah ini tuh memang mata gak bisa diem. Setelah Kania hati sudah berkata bahwa tidak ada yang bisa membantu selain Allah, Kania baca doa Qur'an. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Terus Kania bertawasul, Kania mikir gini, amal apa yang Nia punya untuk bisa Nia katakan ini untuk menjadi bahan tawasulnya kepada Allah. Kira-kira amal apa yang Nia punya? Nia pendosa ini, Nia yang tidak baik ini. Itu yang Kania pikirkan. Terus Kania ingat Umi, karena otaknya cuma Umi. Kania flashback lah masa-masa dengan beliau di mana ditimpa masalah. Kania nganggur 2 tahun kuliah untuk membantu beliau, untuk melunasi utang riba beliau, sampai nggak di gudang sekolah juga Kania tidak pergi meninggalkan beliau sedikit pun, dan semua hutang itu 285 juta tuh Kania lunasi sendiri tanpa Kania hutang di tempat lain juga. Betul-betul dari kerja kerasnya Kania, dari kerja di bandara sampai Kania jualan, semua Kania pakai untuk melunasi utang-utangnya Umi. Qadarullah ya, mungkin itu kode dari Allah untuk Kania bisa memikirkan itu. Bukankah semua hal di atas muka bumi tidak ada selain ketentuan Allah? Allah yang mengizinkan, Allah yang memberikan. Langsung Kania katakan tuh, ya Allah, selama 4 tahun ini Umi ditimpa musibah, ditimpa masalah, semua hal buruk itu menimpa Umi, tapi Nia tidak pernah beranjak dari Umi. Banyak orang yang menyuruh Nia untuk pergi meninggalkan Umi dengan masalah-masalah ini, tapi Nia tidak pernah meninggalkan beliau. Bahkan Nia membantu dengan ridho ya Allah. Nia betul-betul mau untuk berbakti dengan Umi dengan cara ini. Nia ridho ya Allah dengan musibah-musibah ini. Tolong bantu Nia ya Allah. Jangan masukkan Nia ke penjara. Nanti siapa yang lihat Umi? Nia tahu ya Allah, yang memberikan rezeki adalah Allah, tapi perantaranya ada kan ya Allah. Dan perantaranya ke Umi tuh lewat Nia kan ya Allah. Jangan ya Allah, jangan berikan Nia ujian ini, karena bagi Nia tidak mampu untuk masuk penjara. Pas dipanggil kedua kali, jam 1:30 tuh tiba-tiba ada yang ketok pintu ruangan, bilang gini, Neti dari bandara, ini Uminya datang. Terus kan kaget, loh kok Umi tahu kan dia di sini? Pas keluar tuh Umi pucat, Umi tuh kayak tegang gitu, Umi takut juga. Terus dia pegang tangannya Umi. Umi tahu nih dari sini di mana. Umi bilang ada yang tutup pintu, terus teriak bilang, Mama Nia di kantor polisi. Terus pas Umi bangun, Umi ke kamar lihat Nia tidak ada. Kania ingat setelah selesai Kania mendawamkan doa Qur'an bertawasul itu, sempat Kania lisan Kania tuh memanggil Umi 3 kali. Umi bangun, Umi, Nia tidak di rumah. Umi bangun, Umi, Nia tidak di rumah. Umi bangun, Umi. Jadi Kania tuh panggil Umi tuh 3 kali di lisannya Kania. Yang kayaknya bahwa Umi mendengar gitu. Dan betul, anak indah zona awadi, bahwa Allah sesuai dengan prasangka hamba itu memang benar-benar betul. Umi bangunkan Om di sebelah rumah untuk mengantarkan Umi ke kantor polisi, tapi dalam artian itu Umi belum tahu ini kan ini di kantor polisi sebelah mana. Jadi Umi tuh apa ya bahasanya, berjalan raba-raba gitu, berjalan buta gitu. Tapi hatinya Umi tuh terketuk bahwa Kania di kantor polisi ini. Ketika sampai ya betul, ternyata Kania di sini. Pas hari itu hari Jumat, Kania punya program sedekah Jumat. Terus Kania pegang tangan Umi, Kania bilang ke Umi gini, Umi ridho kan dengan Nia? Umi ikhlaskan air susunya Umi untuk Nia. Umi ikhlaskan
Teringat Umi untuk Nia. Umi bilang Umi ikhlas Nia. Umi bilang Umi minta maaf mungkin karena masa-masa ini sampai Nia terlibat kasus ini gitu. Umi bilang Nia tidak bersalah. Nia hanya diminta menjadi saksi. Umi doa-doa Nia janji insya Allah Nia pulang besok jam 8. Dalam artian disitu kan Nia belum tahu bahwa kan itu bisa pulang tidak dari kantor polisi. Dan disitu ya semuanya itu sudah tidak ada harapan di situ. Umi pulang, Nia berikan amanah untuk kartu ATM ke Umi ini sedekah Jumat yang para donatur punya. Tolong bilang keponakan untuk tarik, lalu Umi masak makanan bawa ke panti asuhan dan ponpes penghafal Al-Quran. Tolong minta dokumentasinya. Itu yang kan Nia berikan ke Umi. Umi pulang dengan harapan bahwa kan itu akan pulang besok pagi jam 8. Besok paginya itu Allahu Akbar, dengan penuh keyakinan bahwa kan yakin kan tidak bersalah, kan yakin kan akan pulang. Dan betul, Allah mengabulkan semuanya. Ketika 5 menit sebelum jumpa pers, semua tuh sudah pakai baju orange, tinggal Kania. 5 menit sebelum jumpa pers, itu kalau tidak salah, komandan di situ beliau katakan bahwa Nia boleh pulang karena Nia tidak bersalah. Pas pulang itu, seketika para wartawan tuh membuka jalan untuk Kania. Mereka buka jalan, terus Kania pulang, Kania lihat itu Umi itu sudah berdiri di depan ruangan di ujung sebelah kiri ruangan di samping tangga-tangga turun untuk keluar. Kani itu dalam posisi itu Kani itu tiba-tiba tuh kaki semua badan tuh gemetar terus mau jatuh gitu, tapi kita berusaha untuk harus bisa jalan pun tuh Kani tuh nggak ngerasa sama sekali kakinya Kania. Kayak Allah terima kasih ya Allah sudah mengijabah doanya Nia gitu. Umi kan bawa makanan untuk bekal pagi ya. Dia bilang Umi nanti sampai rumah baru Nia makan. Jadi teman-teman, betul sekali. Ketika kondisi kita ngerasa bahwa tidak ada manusia satupun yang bisa membantu kita, bahkan diri kita sendiri, bahkan orang tua kita, keluarga kita, dan kita sadar bahwasannya cuma Allah yang bisa membantu kita. Betul. Doa kita tuh langsung dijabah sama Allah. Karena dia merasakannya di masa-masa itu, dan Masya Allah, kata Ibnu Abbas, tidak ada satupun aku melihat amalan tertinggi yang menarik perhatian Allah untuk memberikan ampunan pada orang yang bertobat atau mengabulkan doanya dengan cepat kecuali berbakti kepada orang tua. Jadi buat teman-teman yang masih ada punya orang tua, sejahat apapun orang tua kalian, seburuk apapun orang tua kalian, tetaplah berbakti yang baik. Tetaplah sabar dengan sifat mereka, tetaplah ikhlas ridho akan semua kekurangan mereka, dan berbaktilah kepada mereka dengan kacamata akhirat. Karena kalau kita memakai kacamata dunia, kita hanya melihat segala keburukan, jengkel dengan mereka, benci mereka dengan sesuatu yang memang tidak kita suka dari mereka. Tapi kalau kita memakai kacamata akhirat untuk berbakti kepada mereka, yang kita tahu hanya satu, Allah katakan, maka berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu. Semoga dengan kisah ini menjadi inspirasi untuk teman-teman, memotivasi untuk teman-teman lebih mengandalkan Allah lagi, lebih percaya dan yakin kepada Allah lagi, bahwa apa yang Allah janji itu selalu Allah tepati. Allah yang katakan sendiri bahwa mawaddah qarabuka wa maqala, Tuhanmu tidak akan pernah meninggalkanmu. Maka tetaplah yakin kepada Allah. Barakallahu fikum.